Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Berita Informan. Kali ini kita akan membacakan berita terkait dengan gebrakan Menteri Pertanian di era Prabowo, di mana beliau menyatakan bahwa anak muda bisa berpenghasilan 10 juta rupiah per bulan. Era kepemimpinan Prabowo Subianto, di mana Bapak Andi Amran Sulaiman yang ditunjuk sebagai Menteri Pertanian menandai awal dari sejumlah inisiatif baru dalam sektor pertanian yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja produktif khususnya bagi generasi muda Indonesia. Di tengah tantangan global termasuk perubahan iklim, ketergantungan impor, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, sektor pertanian dianggap memiliki potensi besar sebagai sumber penghasilan yang stabil dan menjanjikan bagi anak muda. Salah satu gebrakan terbaru yang menonjol adalah membuka jalan bagi anak muda untuk bisa menghasilkan hingga 10 juta rupiah per bulan melalui sektor pertanian. Mengubah persepsi anak muda terhadap pertanian, ya selama beberapa dekade sektor pertanian sering dianggap sebagai pilihan karir yang kurang menarik bagi anak muda. Banyak yang menganggap pertanian sebagai pekerjaan yang kotor, melelahkan, dan tidak menjanjikan apapun. Kondisi ini semakin diperparah dengan migrasi besar-besaran tenaga kerja dari desa ke kota, membuat sektor pertanian ditinggalkan dan kurang berkembang. Namun Menteri Pertanian di era Prabowo Subianto berkomitmen mengubah persepsi ini lewat sejumlah program. Kementerian Pertanian berusaha menanamkan nilai positif terhadap sektor ini, bahwa pertanian ini bisa menjadi pekerjaan modern, efisien, dan menguntungkan. Untuk itu, teknologi dan inovasi menjadi bagian yang sangat ditekankan dalam strategi untuk menarik perhatian kaum milenial dan generasi Z atau Gen Z agar tertarik terjun ke dunia pertanian. Salah satu cara untuk merealisasikan visi ini adalah melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan yang dirancang untuk memperkenalkan konsep pertanian modern, mulai dari penggunaan teknologi drone, sensor tanah, hingga teknik irigasi otomatis. Dengan pendekatan ini, anak-anak muda diharapkan melihat pertanian sebagai sektor yang bisa digeluti dengan profesionalisme tinggi tanpa mengabaikan aspek kemajuan teknologi. Salah satu programnya yaitu program Youth Agripreneur, mencetak pengusaha muda di sektor pertanian. Ya, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Agripreneur atau Youth Agripreneur, sebuah inisiatif khusus untuk mencetak pengusaha muda dalam bidang pertanian. Melalui program ini, anak muda diberikan pelatihan keterampilan agriculture modern yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, di mana Youth Agripreneur menyediakan akses untuk pelatihan teknologi, pendampingan bisnis, hingga bantuan permodalan. Dalam program ini, anak-anak muda dilatih untuk mengelola bisnis pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan sejumlah lembaga keuangan untuk memberikan kemudahan akses pinjaman bagi peserta yang ingin serius mengembangkan usahanya. Dengan demikian, mereka dapat memulai bisnis pertanian sendiri dan berpotensi meraih pendapatan hingga 10 juta rupiah per bulan atau bahkan lebih. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ya, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Menteri Pertanian di era Prabowo adalah bagaimana teknologi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Program yang dijalankan di bawah Youth Agripreneur menyertakan pelatihan penggunaan teknologi seperti IoT atau Internet of Things dalam pertanian, aplikasi pengawasan cuaca, hingga pemanfaatan big data untuk memahami tren pasar. Misalnya dengan penggunaan sensor tanah yang bisa mendeteksi kelembaban dan nutrisi, petani dapat lebih tepat dalam memberikan kebutuhan air dan pupuk pada tanaman. Teknologi drone yang diprogram untuk menyebarkan pupuk dan benih secara efisien juga diperkenalkan. Semua ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen, sehingga keuntungan bagi para petani muda dapat dimaksimalkan. Dengan adanya teknologi ini, mereka dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mengelola lahan pertanian. Penerapan teknologi ini juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan karena penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Seiring dengan peningkatan produktivitas, hasil pertanian pun bisa dijual dengan harga kompetitif, memungkinkan para petani muda untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. Lantas ada juga peluang pasar dan potensi ekspor. Ya, di era globalisasi ini peluang pasar pertanian tidak terbatas pada pasar domestik. Menteri Pertanian di era Prabowo mendorong generasi muda untuk juga melihat peluang ekspor.
Misalnya produk-produk seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah Indonesia memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Dengan strategi pemasaran yang tepat, anak muda Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan besar dari pasar luar negeri. Selain itu, juga pemerintah membantu menghubungkan petani muda dengan petani yang lebih tua atau senior dan dengan jaringan distribusi yang lebih luas dan memberikan bimbingan terkait standar kualitas internasional. Dengan langkah ini, produksi pertanian Indonesia bisa lebih kompetitif dan dikenal di pasar global. Dukungan pemerintah untuk permodalan dan regulasi. Pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan yang mempermudah permodalan untuk usaha pertanian, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR yang diperuntukkan khusus bagi petani muda. Anak muda yang ingin terjun ke sektor ini juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses lahan pertanian melalui skema-skema tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Dalam era kepemimpinan Prabowo, Kementerian Pertanian juga berupaya menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menyulitkan anak muda dalam membuka usaha pertanian. Regulasi yang luas dan fleksibel diharapkan bisa mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih inklusif dan dinamis. Bagaimana masa depan pertanian di tangan generasi muda? Menteri Pertanian Prabowo Subianto, di era Prabowo Subianto melihat bahwa masa depan sektor pertanian Indonesia ada di tangan generasi muda, di mana jika anak muda mau mengambil peran, maka sektor ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kokoh. Dengan penghasilan yang menjanjikan dan dukungan teknologi, pertanian bisa menjadi pilihan karir yang untuk mengembangkan bagi generasi milenial dan Gen Z. Gebrakan Menteri Pertanian di era Prabowo ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda untuk meraih penghasilan yang lebih baik. Dan di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa dengan komitmen pemerintah yang kuat, dukungan teknologi, dan minat anak muda yang terus berkembang, sektor pertanian Indonesia kini memiliki harapan baru untuk berkembang lebih pesat. Demikian, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.